Karena absen kalian saya lihat dari on cam aja gitu, nggak lihat dari partisipan ya. Jadi silakan untuk rekan on cam. Lalu untuk kelompok 6 silakan untuk resen ya. Untuk tahu saya siapa yang presentasi gitu, siapa aja. Kelompok 6-nya belum ada ya? Itu kelompok siapa, Mas? Raisa. Kelompok 6-nya siapa? Belum ada yang angkat tangan nih. Silakan resen ya kelompok 6 ya. Oke, saya Raisa ya yang presentasi. Siapa lagi yang kita tunggu nih Raisa? Ada berapa orang kelompoknya? Mana, Pri? Bukan di kelas. Di grup tik, bukan di grup. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang telenursing ya, yang akan dijelasin oleh kelompok 6 gitu ya. Jadi, simpelnya adalah telenursing itu asuhan keperawatan secara jarak jauh. Gitu aja sih, simpelnya telenursing itu ya. Mau itu metodenya dari website, aplikasi, ataupun dari telepon, ataupun dari video call, itu semuanya bisa dibilang telenursing gitu ya. Jadi, mungkin akan lebih dielaborasi sama kelompok 6 terkait dengan telenursing gitu ya. Jadi silakan untuk rekan-rekan dipersiapkan pertanyaannya untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dan didengerin ya kelompok 6 lagi presentasi gitu ya. Jadi kalau bisa mah ngecek salahnya di PowerPoint juga boleh ya. Jadi kayak ada salah ketik gitu ya. Ya dicek aja gitu ya di PowerPoint-nya gitu. Ya dibenerin gitu bareng-bareng kita. Oke. Kelompok 6 sudah siap? Unmute dulu. Kalau mau ngomong, kelompok 6 udah siap belum?
Kelompok 6, sudah siap? Bisa kok. Sebentar ya, Pak. Oke, jadi telenursing itu memang dibilang suatu konsep ya rekan-rekannya. Jadi konsep di mana asuhan keperawatan secara jarak jauh, apapun itu bentuknya. Jadi namanya telenursing. Nah, sebenarnya ini bertolak belakang ya. Jadi kan telenursing itu tujuannya adalah mendekatkan yang jauh sama ya nggak mungkin menjauhkan yang dekat ya. Jadi mendekatkan yang jauh aja ya. Jadi mendekatkan yang jauh, terus memaksimalin kualitas dari keperawatan sendiri, gitu ya. Jadi bisa dibilang ini untuk menggapai rekan-rekan atau pasien-pasien yang di daerah terpencil gitu ya. Nah, tapi ini bertolak belakang dengan di mana daerah terpencil itu tentu saja kesulitan dengan internet gitu ya. Gimana cara implementasi dan eh, mengatasi hambatan tersebut? Nah, nanti kelompok 6 bakalan mengelaborasi hal tersebut gitu ya, terkait dengan apa sih telenursing gitu. Jadi rekan-rekan silakan untuk diperhatikan gitu ya dari kelompok 6 tersebut. Oke, sudah siap kelompok 6? Silakan dimulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan tentang telenursing atau pemberian asuhan keperawatan jarak jauh. Yang beranggotakan, yang pertama ada Anikna Kinanti Nova, yang kedua ada saya sendiri, Lita Amara, yang ketiga ada Raisa Najwa Fatihah, yang keempat ada Tia Ananta Anugrahini, yang kelima ada Sania Nuri Afifah. Baik, telenursing itu adalah penggunaan teknologi untuk memberikan asuhan keperawatan dan praktek keperawatan jarak jauh kepada pasien dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti telepon, konferensi video, dan sistem monitoring jarak jauh, dan memberikan edukasi kesehatan kepada pasien yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan individu dan komunitas. Selanjutnya ada manfaat telenursing. Yang pertama itu ada aksesibilitas yang lebih baik memungkinkan pasien untuk menerima perawatan kesehatan di tempat yang nyaman bagi mereka tanpa harus datang ke fasilitas medis. Yang kedua ada penghematan waktu dan biaya, yaitu mengurangi kebutuhan akan kunjungan langsung ke fasilitas medis sehingga menghemat waktu dan biaya perjalanan bagi pasien dan tenaga medis. Yang ketiga ada monitoring kondisi pasien secara berkala. Dengan menggunakan perangkat monitoring jarak jauh, telenursing memungkinkan perawat untuk memantau kondisi pasien secara teratur tanpa memerlukan kehadiran fisik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tia. Selanjutnya yang keempat yaitu peningkatan akses edukasi kesehatan. Melalui sesi konsultasi online atau aplikasi seluler, telenursing memberikan kesempatan bagi pasien untuk menerima informasi dan edukasi kesehatan yang dibutuhkan. Yang kelima, mendukung manajemen penyakit kronis. Telenursing memungkinkan perawat untuk memberikan pemantauan dan dukungan yang berkelanjutan kepada pasien dengan penyakit kronis, membantu mereka mengelola kondisi mereka dengan lebih baik. Yang keenam, ya, pengurangan tingkat kunjungan ke gawat daruratan. Dengan memberikan akses yang lebih mudah ke perawatan kesehatan, telenursing dapat membantu mengurangi tingkat kunjungan ke gawat daruratan dengan memberikan perawatan yang lebih dini dan terkoordinasi kepada pasien. Oke, selanjutnya itu ada peran telenursing sebagai pemberi asuhan keperawatan.
Telenursing memiliki peran penting dalam memberikan asuhan keperawatan karena memungkinkan para perawat untuk memberikan perawat jarak jauh melalui teknologi komunikasi seperti telepon, video call, atau pesan teks. Ini memungkinkan akses keperawatan yang lebih mudah bagi pasien yang memiliki keterbatasan mobilitas atau tinggal daerah terpencil, serta memungkinkan pemantauan yang lebih besar terhadap dalam mengalami kondisi kesehatan pasien secara efisien. Selanjutnya itu ada kekurangan telenursing. Yang pertama itu ada kekurangan kontak fisik. Telenursing tidak dapat menggantikan kehadiran fisik perawat atau tenaga medis yang dapat membuat kesulitan untuk melakukan pemeriksaan atau intervensi langsung yang mungkin diperlukan. Dua, ada keterbatasan teknologi. Tidak semua pasien memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan teknologi yang diperlukan untuk telenursing seperti koneksi internet yang stabil atau perangkat yang sesuai. Yang ketiga itu ada kurangnya privasi dan keamanan data. Komunikasi melalui teknologi dapat meningkatkan resiko privasi keamanan data pasien, terutama jika tidak dilindungi dengan benar atau jika terjadi pelanggaran keamanan. Selanjutnya yang keempat, kurangnya interaksi sosial. Telenursing dapat mengurangi interaksi sosial antara pasien dan tenaga medis. Yang kelima, keterbatasan dalam menangani situasi darurat. Dalam situasi darurat medis yang memerlukan tindakan langsung atau pengamatan langsung, telenursing mungkin tidak cukup efektif atau cepat dalam pemberian bantuan yang diperlukan. Yang keenam, ketergantungan pada teknologi. Telenursing dapat membuat pasien atau tenaga medis menjadi terlalu bergantung pada teknologi yang dapat menyebabkan masalah jika ada gangguan atau kegagalan sistem. Oke, baik. Apakah ada yang ingin bertanya? Udah selesai? Sangat cepat ya. Oke, silakan untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaannya? Kelompok 1 silakan. Pertanyaannya terkait dengan telenursing. Kita diskus bareng-bareng kalau terkait. Minimal harus ada yang harus kita diskusiin dari kelompok masing-masing. Kelompok 1 silakan. Terima kasih ya kelompok 6 ya sudah mempresentasikan. Jadi kelompok 1 silakan untuk bertanya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, silakan untuk bertanya. Bertanya Pak, kelompok 5. Oh, oke, kelompok 5 silakan. Silakan. Pertanyaannya, apa saja keterampilan khusus yang diperlukan untuk menjadi seorang telenurs yang efektif? Oke, Apakah kelompok 6 sudah jelas? dengar pertanyaannya? Boleh diulang, Riz? Apa saja keterampilan khusus yang diperlukan untuk menjadi seorang telenurs yang efektif? Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Ariska. Oke,
Jadi si Ariska nanya nih apa saja sih kemampuan yang dibutuhkan ya jadi teleners gitu ya. Oke, kelompok 4 silakan untuk bertanya atau kelompok lainnya lah selain kelompok 5 ya. Humaira, nanya Humaira. Kelompok berapa Humaira? Kelompok 4, Pak. Nah, tepat sekali. Silakan bertanya. Tentang Pak, talent saya nursing. ingin bertanya, Pak. Oh, si Tiara. Dari kelompok berapa Tiara? Dari kelompok 3, Boleh, sok. Nanti Humairanya. bagaimana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah praktik keperawatan melalui telenursing? Bagaimana Sudah, Pak. prosesnya ya maksudnya ya. Iya, Pak. Kelompok 6. Silakan apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas belum? Kelompok 6 udah jelas? Boleh diulang nggak, Tiara? Diulang Tiara. Baik, Pak. Bagaimana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah praktik keperawatan melalui telenursing? Apa sudah jelas? Sudah, terima kasih. Ya. Oke, Tiara sudah. Sekarang kelompok Saya 2. Siapa mau nanya? dari kelompok 2 ada. Saya dilihat dari kelompok 2. Saya mau nanya, apakah telenursing dapat menyediakan perawatan yang sama efektifnya seperti perawatan langsung di rumah sakit atau klinik? Gitu. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Del. Oke. Oke, kelompok 1 silakan dan kelompok 4. Kelompok 1. Kelompok 1 siapa? Gina kah? Gina mau bertanya Gina? Bentar, Pak. Kelompok 1 kan Gina kan? Iya, Pak, kelompok 1. Nah, berarti Humaira sekarang. Kelompok 4. Silakan bertanya. Atau kau tunjuk siapa aja kelompok 4 tuh yang dirimu tahu, suruh nanya dia. Tanya aja rekan-rekan. Jadi terkait dengan telenursing. Entah nanya teknologinya kah atau apapun itulah. Jangan membatasi kreativitas kalian untuk bertanya. Tanya aja yang seluas-luasnya gitu. Saya mau bertanya. Wah, ready gitu. Oke. Silakan. Perkenalkan, saya Francisca Gina dari kelompok 1. Ingin bertanya kepada kelompok 6 tentang bagaimana telenursing dapat meningkatkan aksesibilitas perawatan kesehatan. Nah, ngomong apa Apakah sih? sudah jelas atau mau diulang? Ulang lagi Gina, nggak jelas. Bagaimana telenursing dapat meningkatkan aksesibilitas perawatan kesehatan? Oh, bagaimana meningkatkan aksesibilitas? Iya. Oke, kelompok 6 sudah bisa dipahami? Sudah, Pak. Oke, kelompok 1 udah. Nah, tinggal kelompok 4. Nah, lari Humairanya, guys. Oke, kelompok 4. Siapa? Kelompok 4 ada siapa ya? Kezia, Faradeka, Bungandini, Humairah, Nurlela, Fitriani. Faradeka nih biasa nanya nih. Kelompok 4. Silakan kelompok 4 bertanya.
Ratri kelompok 4, Ratri. Iya, Pak. Kelompok 4. Ratri kelompok berapa? Iya, Pak. Sebentar, Pak. Nah, tanya ya, silakan rekan-rekan. Oke, sambil menunggu kelompok 6 mencari jawaban dari pertanyaan kalian, sambil nunggu kelompok 4 juga ya. Jadi, telenursing itu konsep, rekan-rekan. Jadi yang saya bilangin di awal tadi itu konsep, apapun bentuknya, konsep dari keperawatan jarak jauh. Itu telenursing. Mau bentuknya dari telepon, dari video call, dari chat, dari aplikasi, mau mobile maupun website, itu semuanya adalah telenursing, gitu ya. Jadi tujuannya adalah ingin mendekatkan yang jauh, gitu ya. Dan juga dengan perkembangan teknologi ini, jadi telenursing tuh menjadi solusi inovatif nih dari menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Tujuannya tadi ada beberapa yang sudah disebutin, yaitu aksesibilitas gitu ya, tentu saja peningkatan kualitas asuhan gitu ya, terus pendidikan, penyuluhan, serta monitoring jarak jauh, dan yang paling penting adalah pengurangan biaya, gitu ya rekan-rekan ya. Jadi untuk mengurangi biaya pasien ke vaskes gitu ya. Jadi telenursing ini untuk mengurangi biaya dari pasien ke vaskes gitu ya, dari lokasi pasien yang jauh nih, misalnya dari rumahnya ke fasilitas kesehatan itu 15 km nih. Nah, dengan ada telenursing nggak perlu nih 15 km dicapai gitu ya. Jadi mending di rumah aja dengan internet yang ada di rumah. Nah, teknologi yang biasa digunain, ya tadi saya sudah bilang, itu ada telepon ya, video conference, aplikasi mobile, sensor, dan pemantauan serta perekaman elektronik. Bahkan rekan-rekan kalau misalnya itu skala kecil telenursing itu seperti rekan-rekan di rumah sakit, terus melihat kondisi pasien dari nurse station gitu ya. Nanti kalau misalnya ada nurse station yang bagus gitu ya, jadi biasanya tuh ada status pasien di situ gitu. Itu termasuk telenursing rekan. Jadi telenursing itu bisa memantau juga gitu ya, memantau jarak jauh nih. Bahkan jarak yang nggak harus 1 kilo gitu ya, bahkan lantai 2 ke lantai 1 itu aja jauh ya hitungannya ya bagi kalian ya. Ya kayak males banget ya. Jadi itu udah hitungannya jauh. Jadi kalau misalnya keadaannya gawat darurat langsung ketahuan. Nah, itu yang membuat telenursing itu dibutuhkan gitu ya. Jadi sesimpel itu dulu, dari sesimpel rumah sakit antara kamar ke nurse station, di nurse station ketahuan status pasiennya sedang gawat, itu langsung bisa tindakan gitu. Itu termasuk telenursing juga. Nah, tantangannya apa aja sih? Tadi saya nggak melihat tantangan sih di kelompok 6, jadi belum ada tantangan ya kayaknya kelompok 6 belum menjabarin tantangan ya. Iya enggak Pak, cuma kelebihan kekurangan. Kelebihan dan kurangan doang. Nah, sebenarnya ada tantangannya. Jadi tantangan dalam telenursing itu yang paling utama adalah tentu saja infrastruktur gitu ya. Jadi dari infrastruktur ini paling utama karena percuma kalian buat telenursing kalau pasiennya nggak ada internet gitu ya. Pasien nggak ada internet, nggak ada handphone, terus hidup susah, makan susah, semuanya susah ya. Jadi itu tantangan terberatnya infrastruktur. Nah, terus yang kedua ada juga keamanan dan privasi data. Tentu saja dari kalau kita ngomong soal teknologi pasti tentang omongannya tentang keamanan dan privasi data. Nah, kalau misalnya kita merawat dari jarak jauh, terus tiba-tiba pas lagi sesi konsultasi gitu, terus di hijacking nih aplikasinya. Jadi pihak ketiga atau si hijackers namanya itu tahu nih rekam medis si pasien gitu ya. Nah itu yang nggak baik kalau telenursing, aplikasi telenursingnya bisa bocor seperti itu. Jadi salah satu tantangannya adalah yaitu tadi keamanan dan privasi data. Jadi pastikan jalur komunikasinya aman. Karena kalau telenursing ini sebenarnya yang lebih dikonsernin adalah mengamankan jalur komunikasi, rekan ya. Mengamankan jalur komunikasi mau itu dari chat, telepon, video conference dan lain sebagainya.
tadi sudah disampaikan juga beberapa kekurangan gitu ya oleh kelompok 6. Udah dibilangin kalau bakalan susah untuk pemeriksaan fisik ya, tentu saja. Jadi ini juga salah satu kenapa telenursing agak susah dikembangkan karena menuntut literasi dari pasien juga tinggi gitu ya. Jadi pasien itu harus melek teknologi, harus melek kesehatan secara ya udah harus literasinya udah harus tinggi gitu kalau untuk menerapkan telenursing. Jadi telenursing ini sebenarnya cocok untuk masyarakat yang udah kalangan atas ya gitu. Jadi yang udah punya literasi tentang kesehatan dan tentang teknologi gitu ya. Jadi mereka harus bisa pemeriksaan fisik sendiri di rumahnya, harus ada cek darah dan lain sebagainya. Baru bisa telenursing gitu ya. Dan tentu saja telenursing ini tidak bisa digunakan untuk yang pertama kali gitu ya. Jadi kalau yang pertama kali itu kan agak susah karena harus pemeriksaan fisik dulu ya, darahnya dan lain sebagainya. Ya telenursing ini enaknya adalah untuk merawat pasca dari rawat inap gitu ya. Jadi untuk melihat terus mengkontrol si pasien misalnya seminggu sekali gitu ya. Jadi setelah perawatan terus ibu lupa nggak minum obat kayak gitu-gitu dan lain sebagainya. Gimana bu keluhannya udah berkurang atau belum? Apakah masih ada keluhan gitu ya? Jadi sebenarnya ini bisa digunain untuk prediksi rekan-rekan. Prediksi apakah pasien tersebut bakalan balik lagi atau enggak gitu ya, balik lagi rawat inap atau enggak dan lain sebagainya. Ya tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas keperawatan. Karena setelah dari rawat inap atau apapun itu kan itu loss control ya. Nah, salah satu untuk loss control itu supaya enggak loss control ya dari telenursing gitu. Mau dari aplikasi kah? Bisa dari notifikasi gitu ya. Jadi pengingat nih bagi si pasien untuk meminum obat dan lain sebagainya gitu ya. Jadi telenursing ini pendekatan inovatif untuk pemberian asuhan keperawatan dengan memanfaatkan teknologi untuk jarak jauh gitu ya. Tapi dengan tantangan yang sangat banyak itu tentu saja bisa sih tetap di cover gitu ya. Bisa tetap dikurangi lah tantangannya. Jadi bisa untuk diatasi seperti itu. Oke, kelompok 6 apakah sudah siap? Sudah siap menjawab? Siap, Pak. Ya, silakan. Saya izin menjawab pertanyaan Tiara ya, Pak. Yang bagaimana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah praktik perawatan melalui telenursing. Jawabannya, agar memungkinkan perawat untuk memberikan asuhan keperawatan jarak jauh. Jadi perawat ini dapat menggunakan trik seperti telepon, video conference, atau aplikasi kesehatan online untuk memantau kondisi pasien secara real time, tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan secara langsung dan lebih efisien dalam pengelolaan pasien. Apa sudah Siapa jelas? itu tadi? Pertanyaan siapa, Sania? Tadi ngejawab pertanyaan siapa? Tiara, Pak. Oh, Tiara. Udah paham belum, Tiara? Sudah, Pak. Apa yang dipahami? Nelan air ludah, guys. Apa yang dipahami, Tiara? Silahkan. Sepemahaman Tiara aja. Di-mute dulu. Agar mungkin perawat untuk memberikan asuhan keperawatan itu secara jarak jauh. Jadi perawat dapat menggunakan TIK seperti telepon, video, converse, dan aplikasi kesehatan offline untuk memantau kondisi pasien secara real time. Terus tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan secara langsung dan lebih efektif dalam pengelolaan pasien. Oke, sudah paham ya? Iya, Oke, Pak.
Jadi itu ya. Dan juga lain halnya itu juga membuat keamanan juga bagi perawat, gitu ya Tiara ya. Jadi yang konvensional kan kalian harus ketemu langsung nih sama si pasiennya. Nah kalian nggak tahu kalau misalnya si pasiennya entah ada pengidap apa gitu ya, yang penyakit menular dan lain sebagainya. Jadi telenursing ini mengurangi penyakit menular gitu ya, terkena ke kalian, terinjeksi ataupun tersusupi penyakit tersebut. Jadi telenursing salah satunya untuk mengamankan si perawat juga kalau penyakitnya menular untuk pasien gitu ya. Jadi bedanya sama konvensional seperti itu. Untuk mengubah hal-hal seperti itu untuk mengamankan si perawatnya juga gitu ya. Kalau misalnya pasiennya memang penyakit menular banget ya, mending dari jarak jauh aja gitu ya. Dengan statusnya bisa ngelihat dari jarak jauh juga oke gitu kan. Jadi tidak perlu di pemeriksaan fisik secara langsung dan lain sebagainya, tapi ya diingatin minum obat dan lain sebagainya itu oke di telenursing itu. Sekaligus lah menjaga si perawatnya supaya tidak jatuh sakit juga. Begitu ya, Tiara ya. Oke, pertanyaan selanjutnya silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka. Pertanyaannya itu, apa saja keterampilan khusus yang dibutuhkan untuk menjadi telenursing yang efektif? Jawabannya itu untuk menjadi Raisa ke parkiran dulu, telenursing. Raisanya ke parkiran dulu, biar nggak tabrakan speakernya. Iya, berisik nih Pak. Untuk menjadi telenursing yang efektif itu, beberapa keterampilan khusus yang diperlukan itu, yang pertama komunikasi yang baik secara verbal dan juga tertulis. Karena di telenursing itu kan kita melibatkan interaksi dengan pasien melalui telepon, ataupun pesan, ataupun video call. Nah, yang kedua itu kemampuan dalam menggunakan teknologi, khususnya perangkat lunak yang digunakan untuk telenursing ini, seperti platform, terus perangkat monitoring jarak jauh, seperti itu. Terus yang ketiga itu keterampilan membangun hubungan yang baik dengan pasien secara virtual, termasuk kayak kita empati ke pasien dan pemahaman terhadap kebutuhan pasien dan juga kekhawatiran pasien. Terus yang keempat itu kemampuan untuk melakukan penilaian dan pengambilan keputusannya itu secara mandiri. Jadi berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari perangkat medis itu, pengambilan penilaian dan keputusannya. Terus juga ada fleksibilitas dalam menyesuaikan pendekatan perawat sesuai dengan kondisi dan juga kebutuhan individu setiap pasien. Apakah sudah jelas, Ariska? Jelas, Raisa. Apa yang jelas, Ariska? Silakan dipaparkan kembali sesuai pemahaman. Oke, jadi untuk menjadi telenurs yang efektif itu memiliki beberapa keterampilan khusus. Yang pertama tuh tadi tuh komunikasi yang baik secara verbal dan tertulis. Terus juga kemampuan dalam menggunakan teknologi juga itu harus dimiliki oleh seorang telenurs yang agar menjadi telenurs yang efektif. Terus juga keterampilan dalam membangun hubungan yang baik dengan pasien tapi secara virtual. Kemudian ada kemampuan untuk melakukan penilaian dan pengambilan keputusan secara mandiri, dan fleksibilitas dalam penyesuaian pendekatan perawat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu. Oke, mantap sekali Ariska. Sudah mendapatkan seluruh ilmunya ya. Jadi yaitu kebutuhan atau kemampuan yang dibutuhkan saat ingin jadi telenurs yang baik gitu ya. Jadi kemampuan dari teknologinya paham, terus kemampuan manajemennya paham, terus kemampuan komunikasinya paham gitu ya. Jadi komunikasinya nggak cuman komunikasi verbal nih, bisa entah mimik wajah dan lain sebagainya. Karena kan kita cuman ngelihat dari entah kalau video conference dari muka doang ya, terus atau kalau dari telepon dari suara doang nih gitu ya. Kalau suaranya nyebelin kan orang-orang malas ya dengerinnya ya. Kayak gitu-gitulah ya. Jadi telenursing itu
banyak tuh kemampuan yang harus dipelajari kalau memang menjadi teleners. Terus kan ada kemampuan yang lain yaitu menyesuaikan literasi. Jadi menyesuaikan pemahaman dari pasien sama kita gitu ya. Jadi kita memberikan pemahaman yang apa ya, yang menyesuaikan lah, menyesuaikan dengan lawan bicaranya kayak gitu ya. Itu harus ada kemampuan seperti itu dalam telenursing. Karena kita kan dari jarak jauh nih. Mungkin kalau tatap wajah atau tatap muka dia paham nih karena kan melihat mimik mulut kita dan lain sebagainya terus penjelasan tangan kita ya. Tapi kalau lewat telepon kan agak dia kayak agak ngaung-ngaung gitu kan si pasiennya kayak udahlah sakit ya. Kok ceramahi lagi kalau nggak benar gitu ya. Nah, bakalan capek gitu dengarinya. Jadi harus ada kemampuan-kemampuan yang seperti itu gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya silakan untuk dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Adel. Jadi pertanyaannya itu, apakah telenursing dapat menyediakan perawatan yang sama efektifnya seperti perawatan langsung di rumah sakit atau di klinik? Jadi itu tidak efektif ya, Del, karena telenursing itu hanya menjadi alternatif yang efektif dalam menyediakan perawatan, terutama dalam situasi di mana akses terhadap layanan medis langsung terbatas atau sulit dijangkau. Terus meskipun tidak bisa menggantikan sepenuhnya perawatan langsung, telenursing juga dapat memberikan banyak layanan yang sama efektifnya melalui teknologi seperti video call, telepon, atau pesan teks. Namun, keefektifan telenursing juga tergantung pada kebutuhan pasien dan jenis perawatan yang dibutuhkan pasien. Apakah udah jelas, Adel? Jelas. Adel, apakah sudah jelas? Silakan dielaborasi Adel, apa yang kejelasannya itu. Silakan Adel, dielaborasi apa yang dipahami. Iya Pak, jadi telenursing ini nggak bisa jadi efektif, bisa jadi enggak, karena terutama dalam situasi di mana akses terhadap layanan medis langsung terbatas atau sulit dijangkau. Nah, terus juga meskipun tidak bisa menggantikan sepenuhnya perawatan langsung, telenursing itu juga bisa dapat memberikan banyak layanan yang efektif, contohnya seperti kayak kita tuh video call, telepon atau pesan teks sama pasien gitu. Terus juga keefektifan telenursing itu juga tergantung pada kebutuhan pasien dan jenis perawatan yang dibutuhkan. Gitu. Mantap sekali Adel. UTS 100 ya Adel ya. Mantap, mantap, mantap. Ya, jadi begitu ya rekan-rekan ya. Jadi yang seperti yang disampaikan oleh Adel, memang kalau telenursing itu bisa jadi efektif, bisa enggak gitu ya. Jadi ini salah satu layanan gitu ya rekan-rekan ya. Jadi nggak bisa seluruh nursing jadi telenurs, bakalan susah tuh gitu ya. Mungkin kedepannya bakalan bisa gitu ya. Tapi tetap aja harus ada ke onsite-nya gitu ya. Jadi kalau untuk full perubahan ke telenursing, saya rasa belum siap kitanya gitu ya. Tapi untuk membantu atau meningkatkan kualitas keperawatan itu bisa gitu ya. Jadi misal udah perawat udah bagus nih di rawat inap, nah terus udah pulang, terus ingin meningkatkan kualitasnya lagi, nah itu baru pakai telenurs gitu ya. Jadi untuk menggantikan saya rasa belum bisa karena negara kita juga miskin juga gitu ya. Jadi infrastruktur dan lain sebagainya belum bisa gitu ya. Karena jalan aja masih rusak gitu ya. Jadi ya agak susah itu untuk diaplikasikan dalam waktu terdekat gitu. Untuk 1000 tahun ke depan ya who knows gitu ya. Entah kalian masih hidup atau enggak ya, apalagi saya gitu ya. Ya gitulah. Jadi ada kemungkinan tetap ada kita menuju ke sana gitu ya. Tapi untuk menjadi efektif seluruhnya ke telenurs, saya rasa belum bisa untuk waktu-waktu ke depan gitu ya. Tapi untuk meningkatkan kualitas tadi seperti apa ya? Ya pertanyaan-pertanyaan receh itu bisa di telenurs kayak ini minum obat berapa kali gitu ya. Jadi itu bisa dikasih tahu lewat telenurs dan lain sebagainya gitu. Dan juga obat ini untuk apa? Ya informasi-informasi seperti itu bisa di telenursingin gitu ya. Jadi
Bu, itu minumnya berapa kali sehari? Nah, itu bisa gitu ya. Bu, saya lupa obat yang satu ini kemarin berapa kali sehari ya, plastiknya kebuang, kayak gitu-gitulah. Jadi itu masih bisa meningkatkan kualitas keperawatan gitu ya. Ya kalau misalnya plastik kebuang kan lupa deh kan, yang harusnya 3 kali 1, diminumnya 4 kali 1 kan, pusing juga ya, gitu. Maka untuk meningkatkan kualitas keperawatan itu bisa. Oke, selanjutnya silakan. Pertanyaan selanjutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya Gina, yaitu Oke. bagaimana telenursing dapat meningkatkan aksesibilitas keperawatan dan kesehatan. Jawabannya, telenursing dapat memudahkan akses petugas kesehatan yang berada pada daerah jarak jauh sehingga dapat meningkatkan jumlah cakupan pelayanan keperawatan. Kemudian pasien juga dapat mengurangi biaya keperawatan, waktu tunggu, serta mengurangi kunjungan yang tidak perlu. Bagaimana Gina? Apakah sudah jelas? Iya, sudah jelas. Terima kasih, Anikna. Yang jelas Gina, coba sampaikan lagi. Dengan itu, dengan cara aksesibilitas bisa mengurangi interaksi jarak jauh, bisa mengurangi biaya, bisa mengurangi biaya untuk Gina. Mengurangi jarak ya, karena ngomongnya aksesibilitas Gina. mengurangi jarak. Ya, jadi kalau ngomongnya aksesibilitas, jadi gimana cara untuk memperpendek si jarak tersebut gitu ya. Jadi tidak ada masalah geografis lagi Gina, ya, tidak ada masalah pasien tersebut jauh gitu ya. Bisa juga meningkatkan jumlah si yang mau dirawat gitu ya. Jadi misalnya nggak tercakup nih kalau semuanya dimasukin di rumah sakit gitu. Jadi dipulangin tapi tetap bisa terawat gitu loh. Ya Gina ya. Jadi nggak harus semuanya di sini tapi bisa di rumah juga gitu dia. Jadi kan banyak tuh pasien-pasien yang dipulangkan tuh ya yang belum pada waktunya ya karena rumah sakitnya penuh. Nah, telenursing bisa dipakai untuk itu. Gitu ya. Jadi selalu memantau si pasiennya seperti itu. Jadi tidak ada masalah geografis, jadi semuanya bisa terawat gitu. Gitu ya Gina ya. Iya Pak, terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya silakan. Pertanyaan selanjutnya silakan. Dijawab. Kelompok 6. Pertanyaannya udah semua kejawab, Pak. Sudah semua kejawab. Sisa kelompok 4 nih. Iya, nggak ada pertanyaan. Tanya Humaira. Sok. Atau Ratri. Mana Ratri tadi? Iya Pak, saya mau tanya Pak. Oke, silakan. Jadi apa saja kemungkinan perkembangan masa depan dalam praktek telenursing? Udah jelas belum? Apa, Humaira, boleh diulang? Apa saja kemungkinan perkembangan masa depan dalam praktek telenursing? Ini si Salsa pindah ke Adelia. Apa gimana? Kalian satu tempat nih. Kelompok 6 udah paham belum? Belum. Ya Allah. Humaira, ulangi lagi Humaira. Apa saja kemungkinan perkembangan masa depan dalam praktek telenursing? Udah belum?
Udah. Makasih, Ra. Oke, apa saja perkembangan ya? Wah, Humaira nanya masa depan nih. Silakan untuk dicari ya apa masa depan dari telenursing tersebut. Seperti itu gitu ya. Oke. Si Humaira sekali nanya langsung nanya masa depan nih. PR nih. Narayanti, Bapak izin baterai saya low. Kalau low HP-nya nge-lag, Pak. Jadi saya bareng Sela ya, Pak. Enggak boleh, Nera. Izin menjawab, Pak, Izin, Nera. untuk pertanyaan Humaira, Ya, boleh. yaitu Silakan. Kamera lu goblok. Kameranya goblok katanya. Hidupin tuh kameranya. Sok. pertanyaannya yaitu apa saja kemungkinan perkembangan masa depan dalam telenursing. Yaitu yang pertama, peningkatan penggunaan kecerdasan buatan. Hah? Atau AL. AL ini dapat digunakan untuk menganalisis data. Stop dulu AI. AL mah angkatan laut. Oh iya, AI Bapak. AI ini dapat digunakan untuk menganalisis data medis pasien secara cepat dan akurat, membantu dalam diagnosis, perencanaan perawatan, dan memberikan saran kepada telenurs. Yang kedua, yaitu pengembangan perangkat medis yang terhubung. Perangkat medis yang terhubung secara langsung dengan platform telenursing akan memungkinkan pemantauan pasien secara real time, menghasilkan data yang relevan untuk perawatan jarak jauh. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi wearable dan sensor. Sensor dan perangkat wearable akan semakin menjadi bagian integral dari telenursing, memungkinkan pengumpulan data kesehatan pasien secara kontinu dan monitoring kondisi kesehatan mereka. Yang keempat, pengembangan platform telenursing yang terintegrasi. Platform telenursing yang terpadu akan menyediakan akses mudah bagi pasien dan tenaga kesehatan, memfasilitasi komunikasi yang lebih efisien, pemantauan pasien yang lebih baik, dan koordinasi perawatan lintas spesialis. Yang kelima, peningkatan keamanan dan privasi data. Perkembangan dalam teknologi keamanan informasi akan memastikan bahwa data medis pasien yang ditangani dalam telenursing tetap aman dan terlindungi dari ancaman keamanan siber. Terima kasih. Apakah paham, Pak Humaira? Ya, paham. Terima kasih, Tia. PR. Ulangi, Humaira. Oke, jadi yang pertama itu peningkatan kecerdasan buatan atau AI secara cepat dan akurat. Terus yang kedua, pengembangan perangkat medis yang terhubung. Yang ketiga itu pemanfaatan teknologi yang wearable atau yang bisa dipakai. Terus yang keempat tuh pengembangan platform telenursing yang terpadu. Dan yang terakhir peningkatan keamanan dan informasi data tetap aman. Oke. Itu salah satu masa depan ya. Dan juga di pandangan saya kalau ngomong soal AI, jadi misalnya ada request untuk kenapa ya tiba-tiba saya detak jantungnya degup-degup gitu ya. Nah, nanti misalnya datang tuh di masa depan tuh, nanti bisa tuh entah pakai drone atau pakai robot itu datang ke rumah masing-masing seperti itu. Itu telenursing yang level max-nya nanti bakalan tercapai gitu ya. Jadi ada robot yang bisa datang ke rumah untuk ngecek nih pemeriksaan fisik, terus datanya langsung dikirim ke si perawat seperti itu. Jadi itu level max-nya nanti kalau telenursing bagus gitu ya. Telenursing dimanfaatkan dengan benar dan dana kesehatan tidak dikorupsi gitu ya. Jadi
Kalau masih dikorupsi mah besar harapan Anda ya. Jarum suntik aja masih diselewengkan ya. Jadi ya itu. Kalau untuk masa depannya terkait dengan telenursing, ya nurse yang bentuk robot itu datang ke rumah gitu ya. Jadi disitulah ada sensor semuanya lah, si wearable, terus informasi-informasi tentang teknologi dan AI tadi itu ada di robot itu semua gitu ya. Menggantikan posisi perawat? Tidak, tapi membantu pekerjaan perawat. Karena perawat kan sedikit ya. Perawat sedikit, tapi yang dirawat tuh banyak banget. Seperti itu. Nah, kalian aja perawatnya butuh dirawat juga ya kayaknya ya. Gitu juga kan. Nah, jadi ya nggak comparable gitu jumlahnya. Makanya harus ada pembantunya. Jadi jangan takut untuk teknologi gitu ya. Jadi silakan untuk selalu compare dan selalu belajar terkait hal teknologi gitu. Bisa dipahami, Umaira? Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Pasien nih kelompok 6 nih kayaknya butuh habis, pertanyaan. Pak. Iya, tahu saya udah habis. Saya nanya yang lain, bukan nanya kelompok 6. Kayaknya kelompok 6 butuh pertanyaan nih. Ada yang mau nanya lagi nggak? Muka si Lita itu belum jawab dia tadi. Jadi dia pengen jawab lagi. Pak Lita udah jawab pertanyaan saya. Oh, dibelain, siap. Oke. Selanjutnya, ada pertanyaan lagi nggak? Tidak ada? Faradeka ada pertanyaan nggak? Faradeka ada pertanyaan nggak? Pak, kata Paradeka nilai UTS, Pak. Bohong, Pak. Oh, gimana UTS kalian? Aman? Nilainya, Pak. Oh, nilainya. Aman nggak tapi kalian ngisi bisa nggak? Enggak. Kenapa memangnya? Baru kali ini dikasih esai rupanya? Baru kali ini kalian dikasih esai beneran? Iya, nggak tahu, Pak. Kalau esai dikirain PG semua. Jadi kenapa esai? Karena PG-nya nanti di UAS. Tapi tergantung mood saya ya, kalau kena esai lagi ya nasib kalian lah ya. Jadi tergantung mood saya bikin soal PG ya. Jadi kenapa esai itu supaya kalian kreatif dalam menjawabnya. Jadi saya menerima seluruh jawaban kalian asal itu masuk akal ya. Jangan entar ditanya apa yang dijawab apa gitu ya. Entah ngantuk apa-apa kalian malamnya sebelumnya tuh ya. Jadi silakan untuk dijawab sesuai konteks gitu ya. Tapi tentu saja tidak short answer juga. Jadi apa itu batasan? Ya batasan ya batas Pak gitu ya. Jangan gitu juga jawabnya ya. Jadi ya dielaborasikan dengan baik dan benar. Jadi disampaikan dengan paragraf yang panjang gitu ya. Satu paragraf cukup dengan 4 kalimat itu udah oke gitu. Untuk esai mah ya. Jadi benar-benar itu saya membuat esai supaya kalian paham apa yang kita diskusikan, apa yang kalian diskusikan itu. Saya rasa kalau ikutin Zoom saya dengan baik dan benar itu jawabannya bisa langsung dapat tuh. Kayak gitu-gitu ya. Karena semuanya kita diskusikan di sini. Jadi jawabannya dapat, kreativitas kalian juga dapat itu. Jadi pemahaman kalian aja. Soalnya ada di PPT juga kok kan. Nanya jelaskan tentang batasan gitu ya. Ya terbatas Pak pemikiran saya ya gimana gitu ya. Ya tergantung kalian untuk kreativitas kalian. Untuk nilai ya lihat aja nanti ya. Ya silakan rekan-rekan untuk melihatnya nanti nilainya. Oke. Begitu untuk UTS. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Nah, video. Video kalian kocak-kocak nih. Ya, karena video kalian kocak, nilainya beda ya rekan-rekannya. Jadi video tuh nilainya berbeda dengan tugas-tugas lain. Nilai video itu nanti, itu kan tadi kemarin saya minta thumbnail sama dokumen, ya kan? Jadi itu nanti saya upload di YouTube. Nah, itu buatan video kalian saya upload nanti di YouTube, kelompok kalian. Jadi silahkan untuk dipasarkan ya, atau disebarluaskan terkait video tersebut. Gitu. Nilainya nanti berdasarkan like, comment, dan share. Jadi misalnya, ini dari view ya, dari view. Jadi misalnya view-nya si kelompok 1 6. Terus kelompok 2 65 view-nya. Nah, jadi 6/65 tuh nilainya. Nah, semangat kalian ya. Jadi silakan untuk disebarluaskan. Waktunya nanti sampai UAS. Gitu.
sampai UAS waktunya. Wah, panjang banget nih. Enggak sih, cuma 2 bulanan ya. Jadi silakan waktunya sampai UAS, kalian sebarluaskan videonya di sosmed kalian gitu ya. Sosmed kalian, terus nanti linknya saya kasih gitu ya. Nanti linknya saya kasih. Silakan nanti kalian sebarluaskan untuk dapatin nilai yang maksimum. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa, Nah, Pak. nah nanti rekan-rekan ini juga selaras dengan peran rekan-rekan dalam pengabdian ke masyarakat gitu ya. Jadi ini termasuk edukasi dan penyuluhan terkait keilmuan PTIK, apa yang kalian pahami, apa yang kalian pelajari, itu kalian sampaikan ke masyarakat. Itu adalah pengabdian masyarakat dan kalian insya Allah dapat berkahnya gitu ya. Kalau masyarakatnya nonton yang benar ya kan. Kalau paham dengan ilmu kalian dapat berkahnya. Nah, kalau muka kalian kocak ya di video tuh ya. Jadi kalau misal ada video yang mukanya kocak, jadi perbaiki lagi ya. Jadi yang benar-benar serius gitu ya. Jadi saya lihat sekilas kemarin tuh. Jadi kayak ada yang muka baru bangun tidur ya kan. Jadi kayak diselesaikan dulu bangun tidurnya, mandi dulu minimal ya. Mandi dulu baru bikin video. Jangan nggak mandi. Kan nanti yang nontonnya juga nggak mandi kan. Ya, sama-sama lah dia. Nggak ketemu lah. Nggak paham ilmunya. Ya. Jadi dipersiapkan dengan baik terkait dengan video tersebut. Jadi kerjain dengan tugasnya yang baik lah. Masa ke kampus doang cakep ya, bikin video kocak ya kan. Jadi semuanya harus bagus gitu ya. Jadi apa yang kalian ingin sampaikan ke masyarakat itu yang kalian berikan gitu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Oke, untuk setelah UTS nanti bakalan ada seperti ini lagi, tapi kelompoknya beda. Kelompoknya saya bagi lagi. Jadi semangat kalian ya. Kan saya ngerasa ada yang muak-muak dengan kelompok-kelompoknya, jadi saya acak lagi ya. Jadi saya acak lagi dengan kelompok yang baru. Tentu saja nanti pembahasannya nggak sebanyak ini. Nanti kemungkinan cuma 2 atau 3, 4 gitulah ya. Tapi sisanya setengahnya nanti kita akan praktikum Excel gitu ya. Karena ada Excel di terakhir, jadi minimal kalian harus pandai Excel gitu ya. Jadi dari sekarang silakan untuk diinstal laptopnya Excel dan lain sebagainya gitu ya. Nanti bakalan saya sekilas untuk Word, Excel dan lain sebagainya gitu. Untuk PowerPoint dan lain sebagainya itu sekilas nanti di akhir gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Paham semua? Paham ya? Tidak ada pertanyaan ya? Oke, karena tidak ada pertanyaan, mari kita presensi. Oke, presensi ini yang berlaku hanya di Zoom ya. Jadi jika di luar Zoom jangan disebarluaskan. Jika ketahuan disebarluaskan, maka saya akan cari orangnya. Gitu ya. Jadi silahkan untuk di Zoom di sini aja. Gitu. Silakan untuk absensi ya, presensi. Presensi, silakan. Oke, baru 4. 6. 10. 13. 15. 18. 19, 20. Oke. Karena sudah semuanya, mungkin saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Sebelum mengakhiri, mari kita screenshot dulu ya. Jadi silakan untuk rekan-rekan berpose secantik mungkin ya, sekocak mungkin boleh juga. Ya pokoknya minimal pose mandi ya. Oke, silakan di on cam ya, rekan-rekan yang belum on cam. Aba-aba dari saya. 1, 2. Siapa lagi mau on cam nih? 1,
2, 3. Oke. Bentar, sekali lagi. Satu, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih atas kehadiran kalian hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan berguna bagi rekan-rekan sekalian dan semoga apa yang kita diskusikan berguna bagi kehidupan kalian selanjutnya, yaitu perawat gitu ya. Jadi silakan untuk rekan-rekan melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih atas kehadirannya pada kelas hari ini. Semoga selalu sehat selalu, bahagia selalu. Bye-bye. Terima banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Makasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Yoi.